kembali tersambung dengan Pak Wawan Purwanto. Pak Wawan Purwanto mengingat proses perekrutan ini kan ada waktu ya, 3 bulan minimal. Itulah gunanya informasi-informasi dari intelijen untuk mencegah hal ini terjadi, jangan sampai kemudian mereka masuk ke camp pelatihan terorisme. Bagaimana Pak Wawan? Ya, kita melakukan literasi publik secara kontinu ya, berkelanjutan, termasuk juga melakukan counter-counter narasi kalau misalnya ada ajakan-ajakan yang perekrutan melalui media sosial ataupun juga berita-berita yang mereka munculkan lewat akun-akun mereka. Juga kita tetap lakukan upaya pematahan lah, artinya pelurusan dan juga himbauan dari kontra-kontra narasi tetap dilakukan. Dari sekian banyak tentu ada yang bisa kita lakukan supaya mereka tertarik ke agitasi kontranya. Tapi ada juga memang kaum muda yang terbawa ke sana, itu ada ya, ini disadari memang. Karena banyak sekali pengaruh-pengaruh di luar itu. Jadi di samping dia melakukan komunikasi lewat internet, juga mereka bisa melakukan tanya jawab langsung kepada akun-akun itu, dan juga mereka bisa menghubungi kemana andai kata mereka ingin ada satu upaya memperdalam misalnya. Selama mereka ini tidak mencurigakan, mereka masih bisa. Tapi kalau misalnya di sinyalmen bahwa si A ini ternyata dicurigai mungkin pancingan atau juga jebakan, nah ini dia otomatis mundur. Dan itu jadi memang kita tarik-menarik terus secara berkelanjutan. Dan dari sekian banyak ya, kita kan 270 juta penduduk ya, dari kaum mudanya itu ya persentase yang cukup besar. Tapi juga banyak juga yang kita secara nalar tetap kita bisa tarik. Dan ini angkanya memang menunjukkan ada satu tren ya, yang pasang surut lah. Dan tapi kita tetap tidak berhenti sampai di situ. Sehingga kalau misalnya ada satu indikasi yang mengarah ke sana, ya kita langsung buru. Nah, karena perekrutan ataupun ajakan-ajakan begini bukan hanya di dalam negeri, tapi juga dari luar mereka pengendaliannya. Dan ini kontra tetap terus dilakukan kita secara berkelanjutan. Maka sekarang ketemu kan ini, ya, Pak Wawan, terbuka satu persatu. Pak Wawan, kalau misalnya teroris keluarga ini kan biasanya hidup bersama di tengah-tengah masyarakat. Dari luar kelihatannya normal-normal saja, suami, istri, dan anak-anaknya. Nah, teroris generasi muda ini bagaimana? Apakah kemudian mereka di tempat terpencil, jauh dari pemukiman, ataukah kemudian hidup di tengah-tengah keluarga sehingga masyarakat tahu kalau misalnya ada anak muda berkumpul ramai-ramai dalam satu rumah, kemudian tidak tahu jelas kegiatannya apa, ini bisa menjadi filter dari masyarakat. Bagaimana Pak Wawan? Kalau sekarang tidak kayak dulu dia di hutan-hutan, tapi di hutan-hutan kan malah kena. Banyak orang mencurigai, kayak di Jalur Jantung Aceh itu latihannya di hutan. Tapi justru ketemu para pengembala, para pencari ranting kayu, akhirnya ketahuan lapor, justru digebek. Demikian juga pelarian di Temanggung kan juga di hutan. Yang menjumpai juga anak-anak penggembala, ya papasan seperti itu yang curiga, karena orang asing. Nah terus mereka juga akhirnya mengubah pola latihan. Justru ada yang terang-terangan di dekat-dekat markas militer. Jadi seolah-olah latihan fisiknya itu, wah ini mesti orang keluarga militer atau bahkan begitu. Jadi kamuflasenya. Kemudian juga ada yang di perumahan-perumahan. Bahkan ada yang di dekat kantor bupati. Nah itu ya mereka latihan-latihan gitu. Tapi supaya ini tidak mencurigakan kan di tengah kota gitu ya. Juga latihan-latihan yang ada di video itu di daerah-daerah perumahan, di dekat pemukiman, sehingga mereka sudah pelajari mana kapan sepi, sehingga ketika pola pelatihan prakteknya itu berpapasan, itu di saat-saat jamnya itu sepi. Jadi memang sekarang polanya tidak kayak dulu. Jadi merubah di tengah keramaian untuk menghindari kecurigaan. Oleh karenanya kita
sekecil apapun ada indikasi yang ada di sekeliling kita ya sebaiknya terus langsung kita lakukan penjejakan lebih lanjut sehingga bisa dilapor lah ya. mematahkan mereka. Betul. Oke. Nah, Pak Al-Qaidar, agak susah juga kalau masyarakat bisa mengetahui atau melapor karena kalau misalnya kelompok anak muda olahraga atau latihan fisik ini kan biasa ya terjadi di masyarakat. Biasa. Tapi mana yang mencurigakan, mana yang enggak ini susah bedakannya ya. Bagaimana, Pak? Ya, memang susah. Masyarakat Ada ciri susah. khusus tidak mungkin dari apa yang mereka gunakan, gerakan-gerakan yang biasanya kerap Nggak digunakan ada. kelompok teroris? Agak biasanya kalau yang eksklusif itu kan tempatnya terpisah ya, jauh dari keramaian gitu, itu mudah ditandain. Dan biasanya seperti yang terjadi di Bukit Jalin di Aceh, itu kan bisa ditemuin dan dilihat oleh orang-orang yang biasanya pergi ke kebun atau ke ladang. Nah, kalau yang pelatihan di perkotaan memang itu susah sekali dibedakan. Dan boleh dikatakan kelompok-kelompok gerilya kota ini, pelatihan gerilya kota ini memang sudah di program khusus ya. Dulu juga Dulmatin membuat program ini di beberapa daerah di Tangerang dan di Bekasi. Jadi, dan itu juga tidak bisa dideteksi, diendus oleh aparat keamanan ya. Oke, kalau misalnya tadi saya belum sempat terjawab adalah VVIP yang kemudian disasar. Dalam benak dari Pak Al-Qaidar, VVIP ini apa? Hanyakah pejabat negara, misalnya menteri, atau mungkin sudah menyasar orang nomor 1 dan nomor 2 Republik ini? Bagaimana? Iya, biasanya seperti yang terjadi di Maluku dulu, mereka membuat pelatihan itu dengan sasaran tembaknya itu adalah SBY, foto SBY ya. Jadi, tapi apakah benar-benar mereka sanggup untuk mencapai orang nomor 1 itu kan menjadi pertanyaan, karena yang berlatih itu kan kadang-kadang berlatih sekedarnya saja dan tidak menggunakan peralatan khusus ya. Kadang-kadang senjatanya juga bukan military grade dalam pengertian hanya senjata-senjata rakitan saja ataupun hasil rampasan ya yang ada di daerah konflik. Dan saya melihat bahwa memang situasi Indonesia ini masih sangat tidak teratur, tidak teratur dalam pengertian bahwa daerah-daerah tertentu itu memang senjata-senjata itu masih ada dan masih beredar. Dan saya kira itu yang membuat situasi terorisme itu masih bisa hidup ya. Oke, Pak Wawan, kalau Pak Mahfud MD menyebutkan bahwa yang diserang ini adalah very very important person, ini maksudnya apa Pak? RI 1 Pak atau bagaimana? Ya, mereka targetnya namanya VVIP kan pejabat ya, pejabat tinggi yang menjadi target mereka ya. Kita sebelumnya juga pernah terjadi kan. Pak Wiranto pada waktu itu juga Menko Polhukam, kemudian juga sejumlah nama pejabat tinggi sudah masuk dalam daftarnya. Bahkan dulu juga pernah ada 70 nama yang menjadi sasaran. Jadi ini bukan hal yang mengejutkan. Kalau dia mau mengambil kelas-kelas atas itu kan gelegar dari efek pemberitaan kan luar biasa. Tapi kalau menyasar yang biasa-biasa seperti jemaah atau jemaat satu agama tertentu ya ini atau sasaran-sasaran di keamanan tertentu mereka pandang itu nilainya ya masih biasa gitu ya. Tapi kalau misalnya ada sasaran khusus yang VIP dan punya nilai plus-plus, itu sebabnya maka efek pemberitaan dan efek psikologis yang tidak mereka mainkan, kan mereka ingin ciptakan suatu penilaian kalau pejabat tingginya aja bisa kena, maka rakyat-rakyat yang di bawahnya tentu akan juga tidak aman. Jadi itu yang tidak ciptakan image-nya gitu. Oke, terakhir Pak Wawan, apakah ini juga sama dengan beberapa tahun terakhir kan juga kelompok terorisme ini juga ada kelompok baru yang diketahui lone wolf atau mereka yang sering menyerang dengan sendiri gitu loh Pak. Apakah sama atau juga kelompok anarko Pak? Bagaimana? Kalau lone wolf kan beda. Lone wolf kan dia biasanya melihat sesuatu pemberitaan, membaca pola-pola serang, kemudian dia tergerak sendiri, artinya panas ketika ada satu peristiwa. Nah itu gerakannya bisa sporadis dan menyerangnya ya punya target-target impian yang mereka sasar, tapi lebih cenderung dia bergerak sendiri.
Kalau anarko kan beda lagi ya, karena anarko ini campur-campur ya dari mereka kelompok-kelompok anak-anak yang muda kadang-kadang muncul dari satu gerakan-gerakan pecinta tertentu, pola ataupun gerakan anarki yang lebih hubungannya itu sangat kontekstual, di mana ada kesamaan keinginan. Jadi ini beda kalau dengan hal-hal tersebut. Tapi kalau yang baru ini kan memang terlatih dengan target VVIP dan mereka sudah rencanakan. Dan itu insya Allah, tapi ini masih under control, bisa kita atasi, dan tentu dengan kerjasama seluruh elemen masyarakat dan dukungan dari semua pihak, terutama lapor cepat. Lapor cepat ya, jika ada yang mencurigakan. Terima kasih Pak Wawan Purwanto, terima kasih Pak Al-Haidar. Ini menjadi kewaspadaan kita bahwa kita juga yang melihat sekeliling kita. Kalau ada yang mencurigakan kemudian bisa melapor. Dan pemirsa, ini sesaat lagi saya akan hadirkan bahwa nanti malam jam 22 waktu Indonesia Barat akan tersaji fight yang panas, One Pride MMA. Seperti apa persiapan di malam hari ini? Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.